Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik pendidikan, utamanya dalam hal pengertian statistik dan data, penyajian data, ukuran gejala pusat dan letak, ukuran simpangan baku dan varians, populasi sampel dan teknik sampling, dan yang terakhir hipotesis penelitian. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian statistik dan data. Nah, apa sih bedanya statistik dan statistika itu? Statistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang artinya negara dan digunakan untuk urusan negara saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, di mana statistik juga itu digunakan dalam penelitian-penelitian seperti penelitian sains, pertanian, dan sebagainya. Jadi, secara umum, statistik itu merupakan sebuah kumpulan data, angka, ataupun suatu informasi. Sedangkan statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, bagaimana sih kegunaan statistika? Nah, kegunaan statistika itu sangat penting, di mana ada 4. Yang pertama, menyusun data, meringkas kemudian menyederhanakan data. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya kita, biaya dalam melakukan survei di lapangan untuk memperoleh informasi dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga, menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan atau bisa dikatakan suatu inferensi. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi terhadap baik tidaknya suatu inferensi atau suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya pengertian data. Apa sih data itu? Nah, data adalah bentuk jamak dari datum, di mana merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, di mana hal ini dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Nah, di mana secara umum data ini merupakan kumpulan fakta atau angka yang segala sesuatu itu dapat dipercaya kebenarannya atau real, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya penggolongan data statistik. Nah, penggolongan data statistik ini dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Ada yang dinamakan data kualitatif dan ada yang dikatakan dengan data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah suatu data yang berbentuk kalimat, kata, sifat, kategori maupun suatu gambar. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau data yang menggambarkan hasil perhitungan atau berdasarkan hasil pengukuran. Nah, adapun penggolongan data statistik yang lainnya di mana ada 5. Di mana yang pertama itu berdasarkan variabel. Nah, berdasarkan variabel di mana data itu dibedakan menjadi 2. Ada yang dinamakan data kontinu dan ada yang dinamakan dengan data diskrit. Kemudian selanjutnya penggolongan data statistika berdasarkan cara menyusun angka. Nah, di mana dibagi menjadi 3 jenis. Di mana ada yang dikatakan data nominal, data ordinal, dan data interval. Kemudian yang ketiga, penggolongan data statistik berdasarkan bentuk data. Nah, ada yang dinamakan data tunggal maupun data kelompok. Selanjutnya, penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Nah, di mana berdasarkan sumbernya ini ada yang dikatakan data primer dan ada yang dikatakan data sekunder. Di mana data primer ini data yang diperoleh dari subjek langsung, artinya orang pertama. Sedangkan data sekunder ini orang kedua. Nah, kemudian penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, di mana data
penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya dan dikatakan data seketika dan data urutan waktu. Selanjutnya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, di mana berdasarkan jenis cara pengumpulannya dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, di mana yang pertama ini adalah berdasarkan jenis cara pengumpulannya, di mana teknik yang dilakukan yaitu yang pertama pengamatan atau observasi, kemudian penelusuran literatur, kemudian yang ketiga penggunaan kuesioner, dan yang terakhir wawancara atau interview. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan banyaknya data yang diambil. Teknik yang digunakan itu biasanya sensus dan sampling, di mana dalam teknik ini adapun syarat data yang baik untuk diambil yaitu data tersebut haruslah objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, data haruslah representatif. Kemudian yang ketiga, data haruslah up to date, artinya terbaru. Kemudian yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian pengolahan data. Nah, proses untuk memperoleh data, ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu, di mana data ringkasan yang diperoleh dari pengolahan data itu dapat berupa jumlah atau total, rata-rata, persentase, dan sebagainya. Nah, selanjutnya penyajian data. Nah, penyajian data ini sangat berguna dalam penelitian, di mana dia memiliki dua fungsi. Di mana yang pertama menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan yang kedua itu untuk mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Di mana selanjutnya penyajian data itu dapat dilakukan melalui tabel dan grafik. Nah, variabel, di mana terdapat beberapa variabel dalam statistik, di mana yang pertama itu variabel kontinu. Nah, variabel kontinu adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkauan tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Nah, sebagai contoh itu berat badan, tinggi badan, luas, pendapatan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang dinamakan juga variabel diskrit, adalah di mana variabel diskrit adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Nah, variabel ini sering juga dinyatakan sebagai variabel kategori. Nah, kalau mempunyai dua kategori saja dinamakan variabel dikotomi. Selanjutnya variabel bebas dan terikat. Nah, apabila ada hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel y dan variabel x, dan jika variabel y ini disebabkan oleh variabel x, maka variabel x adalah variabel dependen dan variabel x adalah variabel bebasnya. Nah, selanjutnya ada juga yang dikatakan variabel aktif. Nah, variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan variabel atributif, di mana variabel-variabel yang tidak dapat dimanipulasikan atau sukar dimanipulasikan, berbeda dengan variabel aktif tadi. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan materi kedua, yakni penyajian data. Di mana data itu dapat disusun menjadi data yang berurutan satu persatu atau berkelompok, yaitu di mana data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, tabel untuk distribusi frekuensi disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi saja,
Jadi, distribusi frekuensi ini adalah susunan data yang menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, kemudian penyajian data. Ada 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama tabel baris kolom, kemudian tabel kontingensi, kemudian tabel distribusi frekuensi seperti relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi, di mana langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi ini dengan aturan Stargauss adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan rentang. Nah, cara mencari rentang ini merupakan apabila data telah diurutkan, maka kita bisa menentukan rentangnya dengan mengurangi data tertinggi yang dikurangi dengan data terendah. Selanjutnya, tentukan banyaknya kelas, interval yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas itu dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n, dengan n itu merupakan banyaknya data. Kemudian, tentukan panjang kelas interval, di mana dapat disimbolkan dengan P, yang ditentukan dengan menggunakan rumus di mana rentang yang dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya, pilih ujung bawah kelas interval pertama. Dan yang terakhir, pilih sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya itu lebih kecil dari panjang kelas. Nah, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif ini di mana frekuensi dinyatakan dengan banyak data yang terdapat dalam setiap kelas. Jadi, dalam bentuk absolut, jika frekuensi dinyatakan dalam persen, maka diperoleh daftar distribusi frekuensi relatif persen. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Dalam menentukan frekuensi relatifnya ini, di mana jumlah frekuensi setiap data itu dibagi dengan jumlah total dari seluruh frekuensi data yang dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di mana dibagi menjadi dua, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, selanjutnya histogram poligon frekuensi. Nah, di mana histogram dan poligon frekuensinya itu disajikan dalam satu grafik. Nah, seperti contoh berikut ini, di mana gambar 2.4 poligon frekuensi nilai statistika dasar 80 mahasiswa. Selanjutnya, materi bab 3, ukuran gejala pusat dan letak. Yang pertama itu ukuran gejala pusat. Nah, dalam ukuran gejala pusat terdiri dari min atau rata-rata dan modus. Nah, min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Sedangkan modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dan dalam suatu kelompok tersebut. Nah, di samping ini terdapat rumus dalam mencari min dan modus, di mana ada rumus dalam mencari data tunggal dan data berkelompok.
Nah, sedangkan ukuran letak di mana terdiri dari median. Nah, yang pertama ini median. Median merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian ditentukan nilai tengahnya. Nah, dapat dilihat dengan contoh di bawah ini. Rumus mencari median data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya itu kuartil. Kuartil ini juga termasuk dalam ukuran letak dalam mencari letak. Nah, kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Ini merupakan rumus dalam mencari kuartil. Selanjutnya, ukuran letak selanjutnya yaitu ada desil dan persentil. Nah, desil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 10 bagian yang sama, di mana setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Sedangkan persentil ini ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 100 bagian yang sama, di mana setelah disusun dari yang data terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Jadi, yang paling penting di sini adalah data itu haruslah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan apakah itu persentil, desil, kuartil maupun median. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ukuran simpangan baku dan varians. Nah, dalam ukuran simpangan baku dan varians, di mana terdiri dari beberapa ukuran, di mana yang pertama itu dalam menentukan rentangan, di mana rentangan ialah data tertinggi yang dikurangi dengan data terendah. Nah, adapun rumusnya sebagai berikut: nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Kemudian, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata min kelompoknya. Nah, dapat dilihat dari contoh berikut ini di mana dalam menentukan simpangan rata-rata data tunggal. Nah, ini merupakan simpangan rata-rata data kelompok. Selanjutnya ada juga yang dinamakan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi ini atau simpangan baku ini adalah satuan ukuran penyebaran frekuensi dari tendensi sentralnya, di mana setiap frekuensi itu mempunyai deviasi dari tendensi sentralnya dan juga merupakan ukuran penyebaran bagi variabel kontinu, bukan variabel diskrit. Nah, ini merupakan contoh dalam mencari simpangan baku data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, bab 5. Pembahasan yang kelima kita itu yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian bisa ditarik suatu kesimpulan. Nah, adapun sampel yaitu sebagian yang diambil dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu. Nah, di mana sampel ini merupakan sejumlah subjek yang mencerminkan populasinya atau memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Nah, adapun teknik sampling, merupakan teknik pengambilan suatu sampel. Nah, di mana terdapat beberapa teknik sampling
di mana ada yang dinamakan probability sampling, no probability sampling. Selanjutnya, manfaat dari suatu sampel. Nah, di mana ada 3 manfaat. Yang pertama estimasi, kemudian yang kedua pengujian hipotesis, dan yang ketiga prediksi. Yang pertama itu estimasi. Estimasi adalah untuk menentukan setepat mungkin nilai dari parameter suatu populasi. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis, di mana permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian pada umumnya itu diusahakan untuk dijawab secara teoritis. Nah, sedangkan prediksi itu merupakan untuk menentukan beberapa nilai yang belum terobservasi berdasarkan data yang sudah dimiliki atau sudah diobservasi. Nah, adapun kesalahan-kesalahan dari sampling ini. Nah, di mana apabila diketahui sebuah populasi dengan subjek N, seandainya dari populasi itu dapat ditentukan nilai rata-ratanya, maka akan diperoleh rho. Apabila dari populasi tersebut ditarik sebuah sampel, dan dari sampel tersebut itu dihitung nilai rata-ratanya, maka diperoleh X. Nah, apabila sampel yang diambil tersebut benar-benar baik atau benar-benar real, itu benar-benar mewakili populasinya, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara rho dan X tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya ada perbedaan antara nilai rata-rata populasi dan nilai rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Nah, konsep dari hipotesis itu bagaimana sih? Nah, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, yang berarti di bawah, atau tesis, pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Jadi, secara umum, hipotesis adalah jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta yang ada. Nah, adapun jenis hipotesis penelitian ini ada 3. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif ini adalah hipotesis yang merupakan suatu dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya itu bisa terdapat beberapa kategori. Sedangkan hipotesis komparatif ini merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Nah, hipotesis komparatif ini merupakan salah satu dari jenis hipotesis juga. Nah, jadi hipotesis komparatif ini berbeda dengan deskriptif, di mana yang tadinya deskriptif ini merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel saja dalam satu sampel, sedangkan komparatif ini 2 sampel atau lebih. Nah, adapun hipotesis asosiatif, di mana hipotesis ini adalah dugaan terhadap hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi ini merupakan suatu penggabungan atau suatu keterkaitan hubungan 2 variabel. Nah, ada yang dinamakan juga parameter dan statistik, di mana parameter merupakan ukuran yang berlaku pada populasi, di mana simbol parameter dibaca itu theta, sedangkan statistik merupakan ukuran yang berkenaan dengan sampel. Nah, selanjutnya pengertian hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol di mana apabila dari pengujian statistik itu diperoleh keputusan yang mendukung atau setuju dengan H0, maka dapat dinyatakan bahwa H0 itu diterima. Sebaliknya, jika diperoleh keputusan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan keputusan H0, maka dapat dinyatakan H0 itu ditolak. Nah,
Selanjutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang diberi simbol HA. Nah, disebut juga hipotesis kerja di mana H1, di mana pihak peneliti tidak menguji HA sebab HA adalah lawan dari H0. Adapun kesalahan-kesalahan dalam menguji hipotesis. Pertama, apabila kita menyatakan H0 diterima, kemudian dibuktikan melalui penelitian kita menerimanya, maka kesimpulan yang dibuat adalah benar. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita menyatakan H0 itu diterima, kemudian dibuktikan melalui penelitian ditolak, maka kesimpulan yang dibuat adalah kesalahan model 1. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita menyatakan H0 ditolak, kemudian dibuktikan melalui penelitian ditolak, maka kesimpulan yang dibuat adalah benar. Nah, yang kemudian terakhir, apabila kita menyatakan H0 ditolak, kemudian dibuktikan melalui penelitian kita menerimanya, maka kesimpulan yang kita buat itu adalah kesalahan model yang kedua ini. Jadi, ada dua model dalam menguji hipotesis tersebut. Jadi, kita harus benar-benar teliti dalam menguji hipotesis ini. Nah, selanjutnya hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini merupakan pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Nah, jika menguji hipotesis penelitian dengan perhitungan statistik, maka rumusan hipotesis tersebut perlu diubah ke dalam rumusan hipotesis statistik. Nah, adapun jenis-jenis pengujian hipotesis. Ada yang dinamakan hipotesis direksional dan hipotesis non-direksional. Hipotesis direksional ini merupakan rumusan hipotesis yang arahnya itu sudah jelas atau disebut dengan hipotesis yang berlangsung, langsung. Sedangkan pengujian hipotesisnya ini terdiri dari dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Nah, kemudian yang kedua itu hipotesis non-direksional. Nah, hipotesis non-direksional ini adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu. Jika rumusan HA berbunyi kalimat tidak sama dengan, artinya tidak sama dengan, maka sebaliknya H0 berbunyi kalimat sama dengan. Jadi dia berbeda dengan antara HA dengan H0. Nah, di mana pengujian ini menggunakan uji dua pihak atau totality test.